Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia dari Fakultas Ekonomi S1 Akuntansi kelas 1C. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar literasi digital dengan dosen pengampunya Bapak Ade Andri Hendriyadi. Baik, di materi pertama kita akan membahas tentang Artificial Intelligence atau yang biasa disebut AI. Pengertian AI. Teknologi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan sebenarnya adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin dan sistem yang dapat bekerja dan berpikir seperti bahasa manusia. Kemampuan AI berasal dari kombinasi sistem algoritma dan teknik seperti machine learning, deep learning, dan natural language processing untuk membuat program yang dapat mengambil keputusan, memahami bahasa, dan melakukan tugas tanpa bantuan manusia. Selanjutnya ada cara kerja AI. Secara umum, artificial intelligence bekerja dengan cara menggabungkan kumpulan data dengan ilmu komputer, sehingga pada akhirnya kita dapat menemukan pemecahan akan suatu masalah. Sistem kecerdasan buatan ini juga bekerja dengan cara menyerap sejumlah data pelatihan berlabel yang cukup besar, serta menganalisis data untuk korelasi dan pengenalan pola yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi mengenai status masa depan. Untuk menciptakan semua itu, sistem artificial intelligence memerlukan dasar perangkat keras dan perangkat lunak yang khusus untuk menulis dan melatih algoritma pembelajaran mesin. Model Model belajar pemrograman AI berfokus pada tiga keterampilan kognitif, yaitu pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. Selanjutnya ada jenis-jenis artificial intelligence. Yang pertama itu ada weak AI. Weak AI adalah sistem AI yang dapat melakukan tugas tertentu seperti pemahaman bahasa atau mengambil keputusan, tetapi hanya dalam batasan yang sangat terbatas. Weak AI atau sering disebut Narrow AI biasanya digunakan dalam aplikasi praktis seperti asisten virtual atau sistem rekomendasi. Yang kedua ada Strong AI. Strong AI adalah sistem AI yang memiliki kemampuan intelektual manusia secara umum, seperti kemampuan untuk memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti seorang manusia berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Ini adalah bentuk AI yang paling diidamkan dan masih merupakan objek dari penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, ada komponen dasar AI. Komponen dasar AI itu ada 5. Yang pertama ada pembelajaran, learning. Komponen yang pertama adalah learning. Di sini AI harus mampu belajar dari data dan pengalaman untuk membuat keputusan yang cerdas melalui algoritma dan model mesin learning. AI dapat mengenali pola, membuat prediksi, dan belajar dari kesalahan. Yang kedua ada penalaran reasoning. Selanjutnya, AI harus dapat melakukan penalaran logis untuk mencari solusi atau alasan di balik suatu keputusan. Kemampuan ini mencakup deduksi, mengambil kesimpulan dari premis yang diberikan, dan induksi, mencari pola umum dari data yang ada. Yang ketiga, ada pemecahan masalah problem solving. AI juga harus mampu mencari solusi atau tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Problem solving melibatkan kemampuan untuk memecah masalah menjadi langkah-langkah terpisah dan mencari solusi yang efisien. Yang keempat ada perception. AI harus dapat memahami dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan fisiknya. Perception dari AI saat ini sangat canggih karena sudah melibatkan penggunaan sensor dan teknologi pengenalan pola untuk mengidentifikasi objek, suara, gambar, atau bahkan emosi manusia.
Yang terakhir ada bahasa language. AI perlu dapat memahami dan menggunakan bahasa manusia untuk berkomunikasi. Di sini AI melibatkan pemrosesan bahasa alami, di mana AI dapat memahami teks, berbicara, atau menulis, serta memahami makna dan konteks pesan yang diberikan. Dengan menggabungkan komponen-komponen di atas, AI dapat mengembangkan kemampuan cerdas yang dapat belajar dengan cepat, berpikir, dan berinteraksi dengan manusia serta lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada kegunaan AI. Yang pertama ada meningkatkan alur kerja manusia. Teknologi pembelajaran mendalam seperti pemrosesan bahasa alami dan pengenalan ucapan otomatis telah mengubah cara orang bekerja. Sistem AI juga memiliki banyak aplikasi praktis untuk membantu meningkatkan alur kerja manusia sehingga menjadi lebih efisien. Yang kedua ada mengurangi kesalahan manusia atau human error. Tidak ada yang bisa menduga kapan terjadinya suatu kesalahan. Maka, untuk mengurangi kesalahan manusia, teknologi AI merupakan pilihan yang tepat untuk mereduksi kesalahan manusia human error. Yang ketiga, ada membantu menghasilkan penemuan baru. Bukan rahasia umum lagi jika penggunaan AI dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru pada setiap domain yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang cukup kompleks. Selanjutnya, yang keempat, itu ada hasil keputusan yang akurat. Terkadang, hasil keputusan manusia tidak akurat, lantaran hasil tersebut dapat bercampur dengan perasaan serta pikiran manusia. Namun, lain halnya dengan sistem AI yang tidak akan melibatkan perasaan maupun pikiran layaknya manusia, sehingga hasil dari keputusan akan lebih akurat dan mendalam. Yang kelima, ada ada pekerjaan berulang tanpa henti. Melakukan pekerjaan secara berulang tiada henti tanpa kesalahan merupakan hal yang cukup sulit untuk manusia. Maka dari itu, untuk melakukan pekerjaan tersebut, manusia dapat dibantu oleh teknologi AI. Hal ini karena kecerdasan buatan merupakan bagian dari teknologi jaringan komputer. Yang keenam, itu ada mudah diduplikasi dan disebarkan. Proses transfer informasi dari orang ke orang biasanya memerlukan waktu yang cukup lama dan juga keahlian tersebut tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Berbeda halnya jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer atau big data, pengetahuan tersebut dapat disalin dan dipindahkan dengan mudah ke komputer lain. Selanjutnya ada kelemahan dari AI. Yang pertama itu ada ketergantungan. AI tentu saja sangat tergantung pada data yang diinput untuk melatih modelnya. Jika data yang digunakan cacat atau tidak representatif, maka hasil rekomendasi atau kesimpulan dari AI mungkin tidak akurat, bahkan cenderung menghasilkan bias informasi. Yang kedua ada keterbatasan. Secanggih apapun teknologi, AI saat ini, kemampuannya tetap belum mampu menyentuh aspek kreativitas dan sisi emosional manusia, sehingga belum bisa menggantikan proses interaksi manusia secara menyeluruh. Yang ketiga, itu ada mengurangi lapangan pekerjaan. Barangkali ini yang menjadi isu paling dikhawatirkan oleh banyak orang. Kehadiran kecerdasan buatan ini telah banyak mengurangi bahkan menggantikan manusia dalam banyak posisi sebuah pekerjaan dan tentu saja memicu gejolak perdebatan tentang dampak ekonomi dan sosial dari automatisasi. Yang keempat ada keamanan. Berhubung AI tidak bergantung pada siapa yang menggunakannya, maka kecerdasan buatan ini tidak memiliki keberpihakan moral, sehingga berpeluang digunakan untuk tujuan jahat seperti penipuan atau peretasan data. Selanjutnya, ada contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama itu ada melihat peta. Saat kita ingin pergi ke suatu tempat, kita akan berusaha mengetahui seperti apa kondisi lalu lintas
untuk memudahkan perjalanan. Salah satu contoh penerapan AI adalah membantu kita memantau kondisi lalu lintas secara real time. Ada beberapa aplikasi peta di HP seperti Waze dan Google Maps. AI diterapkan di aplikasi tersebut untuk membuat rekomendasi jalur yang paling cocok untuk dilalui pengguna. Pada akhirnya, membantu pengguna menghindari kemacetan bahkan kecelakaan. Yang kedua ada membuka smartphone. Saat kita membuka handphone atau smartphone menggunakan Face ID maupun biometrik, kita sedang menggunakan sistem AI. Berkat penerapan sistem kecerdasan buatan, membuka smartphone jauh lebih mudah. Cukup menempelkan jari atau berhadapan dengan smartphone dan kunci layar terbuka secara otomatis. Ketiga, ada asisten virtual. Contoh penerapan kecerdasan buatan selanjutnya adalah asisten virtual berupa voice assistant seperti Google Assistant, Siri, dan Cortana. Voice assistant sering dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau memberi perintah. Kemudian alat tersebut menggunakan NLP, Natural Language Processing, dan generator yang ditenagai oleh AI untuk melakukan perintah dan memberikan jawabannya. Selanjutnya, di materi yang kedua, kita akan membahas tentang sistem basis data. Pengertian sistem basis data. Pengertian sistem basis data secara umum adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program yang biasa disebut DBMS atau Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Selanjutnya ada komponen sistem basis data. Yang pertama itu ada hardware, perangkat keras. Hardware merupakan perangkat atau komponen alat fisik yang dapat disentuh dan berkaitan dengan komputer. Komponen hardware sistem basis data biasanya terdiri dari komputer, standalone maupun server client, memori internal, hard disk, atau solid state drive, memori eksternal, flash disk, digital video, dan DVD, dan jaringan komputer. Yang kedua ada database basis data. Basis data merupakan kumpulan fakta nyata yang mewakili objek yang saling berkaitan. Sistem basis data dapat mengelola banyak basis data, contohnya basis data kependudukan, basis data pegawai, basis data perpustakaan, basis data perbankan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga itu ada operating system. Sistem operasi merupakan program pondasi pengelolaan sumber daya teknologi komputer, menjalankan semua operasi-operasi atau sumber daya research, dasar perangkat keras hardware, dan perangkat lunak software bersamaan. Beberapa sistem operasi yang banyak dikenal diantaranya Microsoft Windows, Linux, MS-DOS, macOS, sistem basis data, berjalan di dalam sistem operasi. Selanjutnya ada DBMS, Database Management System. Sistem pengelola basis data merupakan perangkat lunak yang mengelola basis data. Berbeda sedikit dengan sistem basis data, DBMS merupakan alat aplikasi pengelola basis data. Di antara contoh DBMS atau alat pengolah ini adalah Microsoft Access, MySQL, Oracle, SQL Server, dan lain-lain. Yang kelima itu ada user pengguna. User di sini dimaksudkan sebagai pengguna sistem basis data itu sendiri. User sistem basis data menurut Flatensha pada bukunya Basis Data Revisi kedua terdiri dari beberapa tipe atau jenis dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi dengan basis data, yaitu programmer aplikasi, user mahir, user umum, dan user khusus. Yang keenam itu ada perangkat lunak opsional atau aplikasi lain. Perangkat opsional dimaksud sebagai aplikasi lain yang tidak mesti ada.
Ada atau tidaknya perangkat ini tidak menjamin sistem basis data tidak bisa dijalankan. Komponen ini berpengaruh pada user pengguna sistem basis data itu sendiri. Seorang pengguna yang memahami bahasa atau perintah basis data tentu dapat melakukan akses atau analisa data tanpa komponen ini. Selanjutnya yaitu ada fungsi sistem basis data. Yang pertama, itu ada mencegah redundansi data dan juga inkonsistensi data. Meminimalisir terjadinya ketidakkonsistenan data atau anomali data. Misalnya, sebuah objek data yang mempunyai nilai yang berbeda pada satu atau beberapa atribut mereka. Yang kedua, ada mencegah data isolation. Adalah properti yang menentukan kapan dan bagaimana perubahan yang dibuat oleh satu operasi menjadi terlihat oleh pengguna dan sistem bersamaan lainnya. Isolation data mengatasi permasalahan menentukan integritas proses akses data oleh banyak pengguna sama dengan akses yang sama pada saat waktu bersamaan. Yang ketiga, ada mencegah konkurensi kontrol basis data. Merupakan kemampuan database untuk memungkinkan banyak pengguna memengaruhi banyak transaksi, memastikan bahwa hasil yang benar untuk operasi bersamaan dihasilkan, sekaligus mendapatkan hasil tersebut secepat mungkin. Misalnya, ketika satu pengguna sedang mengubah data tetapi belum menyimpan data itu, maka database tidak boleh mengizinkan pengguna lain yang meminta data yang sama untuk melihat data yang diubah dan belum disimpan. Sebagai gantinya, pengguna hanya boleh melihat data asli. Yang keempat, ada mencegah masalah integritas, merupakan keseluruhan kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak adanya perlindungan data atau perubahan antara pembaruan data, yang berarti data tetap utuh dan tidak berubah. Seperti ketika pengguna operator membuat kesalahan saat memasukkan data ke dalam database. Integritas ini mencakup melindungi data dari berbagai faktor eksternal seperti pemadaman listrik, bencana tak terduga, atau pelanggaran data. Yang terakhir ada mencegah masalah keamanan, adalah masalah pendekatan dengan sistem terkait dengan batasan terkait hak akses, persyaratan aplikasi ditambahkan ke sistem secara ad hoc sehingga sulit untuk menerapkan batasan. Selanjutnya ada sistem basis data yang sering digunakan oleh akuntan. Di sini saya menggunakan MySQL. MySQL adalah sebuah database manajemen sistem menggunakan perintah dasar SQL struktur query language yang cukup terkenal. Database manajemen sistem MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia. MySQL memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Selain bahasa pemrograman SQL, MySQL juga mendukung bahasa pemrograman lain. Dengan begitu, proses pengembangan yang dilakukan oleh pengguna dan memerlukan berbagai macam bahasa pemrograman pun bisa berjalan lebih efektif. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM yang besar. MySQL menjadi database manajemen sistem yang tidak membutuhkan RAM dengan ukuran yang besar dan bisa dipakai pada spesifikasi hardware yang rendah. Bahkan, disebut-sebut perangkat dengan RAM yang kecil sekalipun mampu menjalankan MySQL dengan lancar. Yang ketiga, mendukung multi-user. MySQL mendukung multi-user atau bisa dipakai secara bersamaan oleh beberapa user tanpa perlu khawatir proyek yang dikerjakan secara bersamaan akan mengalami crash atau tidak tersimpan. Yang keempat, bersifat open source. Software ini menjadi sistem manajemen database yang bersifat open source, atau dengan kata lain, gratis digunakan oleh siapa saja. Walaupun demikian, MySQL memiliki performa yang tidak dapat diragukan lagi. Yang kelima, struktur tabel yang fleksibel. Kelebihan lain,
yang dimiliki MySQL adalah memiliki struktur tabel yang mudah dipakai dan fleksibel, seperti saat MySQL memproses alter tabel. Yang terakhir yaitu ada tipe data yang bervariasi. Selanjutnya, MySQL juga mendukung berbagai macam data, mulai dari integer, timestamp, text, date, karakter, float, dan lain-lain, sehingga sangat membantu pengelolaan database server pada web atau aplikasi yang dikembangkan. Selanjutnya ada kekurangan MySQL. Yang pertama, itu ada kurang cocok untuk aplikasi mobile dan game. Kebanyakan pengembang game maupun aplikasi mobile tidak menggunakan MySQL karena database ini masih kurang bagus untuk mengembangkan sistem aplikasi tersebut. Untuk itu, bagi pengembang aplikasi game dan perangkat mobile, ada baiknya bisa mempertimbangkan MySQL lagi. Yang kedua, masih sulit mengelola database yang besar. MySQL dikembangkan supaya ramah dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. Inilah mengapa MySQL tidak memiliki fitur yang lengkap layaknya aplikasi lainnya. Jadi, ada baiknya untuk menggunakan database manajemen sistem selain MySQL saat ingin mengembangkan sistem atau aplikasi perusahaan yang memiliki database yang cukup besar. Yang ketiga, kurang bagus dari segi technical support. Walaupun MySQL memiliki banyak komunitas dan dokumentasi yang telah tersebar luas di internet, tetapi tidak tersedia technical support MySQL untuk yang community. Sementara pengguna enterprise tersedia technical support dan berbayar. Selanjutnya ada cara kerja MySQL. Yang pertama, MySQL membuat database yang dapat memodifikasi, menyimpan data, dan menentukan keterkaitan tabel-tabel yang ada di dalam software. Yang kedua, kemudian, perangkat pengguna membuat request dengan perintah spesifik menggunakan bahasa SQL. Terakhir, server akan menerima dan menjalankan perintah, kemudian memberikan atau menampilkan informasi yang diminta pengguna pada layarnya. Semakin ringan dan user-friendly suatu GUI, maka semakin cepat dan mudah aktivitas manajemen data yang dimilikinya. Adapun beberapa MySQL GUI terpopuler meliputi MySQL Workbench, SQL Pro, DB Visualizer, Navigate DB Admin Tool, dan tool gratis Heidi SQL. Namun, untuk manajemen database berbasis web yang umum digunakan adalah PHP MyAdmin. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi. Secara istilah, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang memasukkan, menyimpan, dan mengelola data keuangan beserta akuntansi untuk digunakan oleh pengambil keputusan atau stakeholder bersangkutan. Sedangkan untuk informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer dengan menggunakan metode khusus agar dapat melacak setiap aktivitas pada akuntansi yang berhubungan erat dengan sumber daya teknologi informasi, sehingga hasil laporan keuangan yang telah dibuat dapat digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan, investor, otoritas pajak, dan kreditur. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk dapat mendukung fungsi dari akuntansi secara menyeluruh serta mampu menjalankan kegiatan seperti proses audit, pelaporan biaya keuangan, pajak, dan manajemen akuntansi. Selanjutnya ada bagian-bagian sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada input block. Input block ini mencakup proses memasukkan data menuju sistem informasi akuntansi. Semua tindakan dilakukan sesuai aturan dan cara tertentu yang berlaku dalam sistem, seperti identifikasi, tata letak, otorisasi, dan pengolahan. Yang kedua ada model block, meliputi proses pengolahan data yang diawali proses input dengan berbagai cara yang kemudian diolah menjadi suatu laporan. Yang ketiga ada output block. Tahap ini menghasilkan suatu produk berbentuk laporan.
Dokumen laporan ini yang akan diberikan kepada pihak berkepentingan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang keempat ada database block, berfungsi sebagai blok penyimpanan data ataupun bentuk Yang keempat ada database block, berfungsi sebagai blok penyimpanan data apapun bentuknya. Seluruh data disimpan sesuai kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi pada dasarnya informasi tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu data fisik dan data logis. Yang kelima ada teknologi blok, berupa perangkat teknologi yang menjunjung sistem informasi akuntansi, biasanya berbasis komputer yang berfungsi menangkap, merekam, mengakses data, menjalankan model yang dibutuhkan, menyimpan, dan menampilkan laporan. Terakhir ada control block, meliputi sistem pengendalian sekaligus perlindungan data-data yang sudah terekam dalam sistem informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko terkena masalah di masa mendatang. Misalnya, masalah peretasan, penggelapan, sabotase, terpapar virus, hingga kebakaran. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada menghimpun semua data aktivitas bisnis dan menyimpan data dengan efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi mampu menampung dan mencatat seluruh sumber daya yang berpengaruh terhadap suatu perusahaan maupun pihak-pihak berkepentingan. Seluruh data tercatat dan tersimpan rapi dalam sistem sehingga mudah untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua, menelusuri kembali data yang dibutuhkan dari berbagai sumber dokumen. Sekali data tersimpan dalam sistem informasi akuntansi, siapa saja yang berkepentingan dapat menelusuri dan mengambil data yang dibutuhkan dari berbagai sumber dokumen. Jadi, tidak perlu lagi membuang waktu membongkar dokumen fisik atau arsip-arsip lama. Yang ketiga, menyusun dan mencatat data transaksi secara benar ke dalam jurnal. Pencatatan dilakukan sesuai proses akuntansi, mengikuti urutan dan tanggal kejadian transaksi. Pencatatan yang rapi mempermudah berbagai pihak saat mengecek transaksi masa lampau. Jika terjadi kesalahan, dapat diketahui penyebabnya dan lebih cepat diperbaiki. Yang keempat, mentransformasikan sekumpulan data menjadi informasi keuangan. Sama seperti proses akuntansi, SIA akan mengubah sekumpulan data yang telah direkam menjadi informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan, baik berwujud online maupun fisik. Yang kelima, berperan sebagai sistem pengendali keuangan. Sistem informasi akuntansi memungkinkan penelusuran keuangan perusahaan secara detail karena sistem pertanggungjawabannya spesifik dan jelas. Hanya karyawan dengan kewenangan tertentu yang bisa mengakses sistem informasi akuntansi, sehingga apapun yang dilakukan akan terekam dalam sistem. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada menunjang fungsi stewardship management. Tujuan utama penyusunan SIA adalah menunjang fungsi stewardship management dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Pihak manajemen memiliki tanggung jawab mengatur serta mengelola sumber daya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, SIA dirancang untuk mempermudah penyusunan laporan ekonomi yang menjadi pertimbangan pembuat kebijakan dalam perusahaan. Yang kedua, menunjang proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Hasil akhir SIA berupa laporan keuangan yang diperoleh dari serangkaian proses akuntansi, yaitu pencatatan, identifikasi, pengolahan, dan penyajian data keuangan. Laporan ini akan diberikan kepada pihak berkepentingan seperti manajemen, pemilik, usaha, investor, dan kreditor sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menunjang operasional perusahaan. Akuntansi tradisional mungkin cukup bagi bisnis skala kecil, namun hal tersebut akan sulit dilakukan pada perusahaan skala menengah dan besar.
Ketepatan data jadi poin penting dalam penyediaan informasi. Jika seluruh data diproses melalui suatu sistem, tentu dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan sehingga menunjang kelancaran operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada contoh sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada MYOB Accounting. MYOB merupakan singkatan dari Mind Your Own Business, termasuk aplikasi pengolahan data akuntansi yang terpercaya dan user-friendly. Tampilan antarmuka yang sederhana membuat pengguna menjadi lebih nyaman dalam berinteraksi dan cukup populer di kalangan UMKM di Indonesia. Yang kedua ada Accurate Accounting. Software kedua yaitu Accurate Accounting yang memiliki kelebihan dalam memodifikasi laporan dan format form sesuai kebutuhan kita. Accurate sendiri juga dilengkapi fitur untuk mendukung data pajak terkait dengan kebijakannya di Indonesia. Yang terakhir itu ada Krishand. Krishand merupakan aplikasi khusus untuk membantu penanganan pelaporan pajak. Perangkat ini mampu menghemat waktu dalam pembuatan laporan pajak secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Di materi yang keempat ini kita akan membahas tentang pemrograman bahasa tipe C. Pengertian. Bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Rickards pada tahun 1967. Selanjutnya, bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut bahasa B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratories, Inc. Bahasa pemrograman C ini sangat cocok untuk memperkenalkan konsep pemrograman untuk pemula. Dalam artian, pemula yang belum pernah mencoba coding, usia bahasa pemrograman C memang sudah tua, namun masih banyak orang yang menggunakannya hingga saat ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, bahasa C ini tersedia hampir di semua jenis komputer. Bahasa C merupakan bahasa komputer yang tersedia baik di komputer mikro maupun di komputer besar. Yang kedua ada kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Aplikasi yang ditulis dengan bahasa C ini untuk suatu komputer tertentu dapat digunakan di komputer lain hanya dengan modifikasi yang sedikit saja. Yang ketiga, ada bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32 kata kunci. Setelah kita ketahui bahwa bahasa C standar ANSI cuma menyarankan sebanyak 32 kata kunci, Turbo hanya menyediakan 39 kata kunci, dan C++ hanya menyediakan 48 kata kunci. Kita bandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain yang memang menyediakan ratusan kata-kata kunci. Semakin sedikit kata-kata kunci yang digunakan oleh suatu bahasa, semakin mudah bagi si pengguna untuk mempelajari dan menggunakan bahasa itu. Yang keempat, ada proses executable program bahasa C lebih cepat. Karena filosofi bahasa C yang memang hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, maka konsekuensinya program hasil dari kompilasi bahasa C bisa dibilang relatif akan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan hasil dari bahasa lain. Dengan demikian, aplikasi yang dibuat dengan bahasa C akan menjadi aplikasi yang efisien dan kompetitif. Yang kelima ada dukungan pustaka yang banyak. Telah disebutkan bahwa keandalan bahasa C dicapai dengan fungsi-fungsi pustakanya. Fungsi-fungsi pustaka ini disediakan oleh versi-versi bahasa C masing-masing atau dapat dibeli dari sumber yang lain. Ribuan fungsi-fungsi pustaka C telah tersedia di pasaran sampai sekarang, mulai dari fungsi-fungsi pustaka yang sederhana sampai dengan yang rumit. Yang keenam, bahasa C adalah bahasa yang terstruktur. Bahasa C mempunyai struktur yang baik sehingga mudah untuk dipahami. C disebut dengan bahasa yang terstruktur karena menggunakan fungsi-fungsi sebagai program-program bagiannya.
Struktur bahasa C yang baik selain mudah dipelajari, juga memudahkan dalam pembuatan program, memudahkan pelacakan kesalahan program, dan akan menghasilkan dokumentasi program yang baik. Yang ketujuh, bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah dan lebih dekat dengan bahasa mesin. Kekurangannya, yang pertama, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Yang kedua, bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Jadi, dapat kita simpulkan tidak ada salahnya jika kita belajar pemrograman dengan bahasa C atau C++ ini, sebab cukup terorganisir dan memungkinkan untuk pembuatan skala besar atau makro. Selanjutnya ada manfaat dari bahasa tipe C ini. Yang pertama, memahami cara kerja komputer. Mempelajari bahasa C memudahkan dalam memahami dan memvisualisasikan cara kerja sistem komputer. Ini mencakup aspek manajemen memori komputer, arsitektur, dan konsep keseluruhan yang mendorong proses pemrograman. Yang kedua, lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman lain. Pengetahuan tentang bahasa C dapat mempermudah proses mempelajari bahasa lain, sebab banyak bahasa pemrograman berbeda yang terinspirasi dari bahasa C. Bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bahasa C biasanya memiliki kemiripan dalam sintaks, operator, dan tipe data. Yang ketiga, menyederhanakan proses testing dan debugging. Dalam bahasa pemrograman C, struktur data dan variabel harus ditulis secara lengkap dan jelas. Dengan ini, kompiler dapat memanfaatkannya untuk mendeteksi berbagai bug pada saat proses kompilasi. Selain itu, bahasa C mendukung konsep prosedural. Artinya, developer dapat membagi perintah satu persatu lalu menggabungkannya untuk membentuk program yang lebih kompleks dan lebih besar. Yang keempat, dapat berinteraksi dengan banyak bahasa pemrograman lain. Bahasa C dapat berinteraksi dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti JavaScript, Python, dan Java. Selain itu, C juga berguna dalam mengkomunikasikan ide dan konsep pemrograman dalam tim karena bersifat universal. Yang kelima, bahasa pemrograman yang efisien dan mudah digunakan. Bahasa C hanya memiliki 32 kata kunci yang terkandung bersama dengan function bawaan dan tipe data. Selain itu, C memiliki library yang dapat diakses dan digunakan kapanpun. Fitur ini menjadikan C efisien dan mudah digunakan, terutama saat mengembangkan program yang kompleks. Berikut adalah alasan mengapa harus memakai bahasa C. Pertama, C adalah bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Dengan banyaknya programmer bahasa C, membawa pengaruh semakin mudahnya kita menemukan pemecahan masalah yang kita dapatkan ketika menulis program dalam bahasa C. Pengaruh positif lain adalah semakin banyaknya kompiler yang dikembangkan untuk berbagai platform. Yang kedua, C adalah bahasa pemrograman yang memiliki portabilitas tinggi. Program C yang kita tulis untuk satu jenis platform bisa kita kompil dan jalankan di platform lain dengan tanpa ataupun hanya sedikit perubahan. Ini bisa diwujudkan dengan adanya standarisasi ANSI untuk C. Yang ketiga, C adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. Dengan menguasai bahasa C, kita bisa menulis dan mengembangkan berbagai jenis program mulai dari operating system, word processor, graphic processor, spreadsheet, ataupun kompiler untuk suatu bahasa pemrograman. Yang keempat, C adalah bahasa pemrograman yang bersifat moduler. Program C ditulis dalam rutin yang biasa dipanggil dengan fungsi. Fungsi-fungsi yang telah kita buat bisa kita gunakan kembali dalam program ataupun aplikasi lain. Berikut ini merupakan hasil eksplorasi saya melakukan pemrograman. Setiap kali kita ingin menuliskan kode program C, pastikan strukturnya itu seperti ini. Perhatikan, struktur program tersebut dibagi menjadi dua. Bagian utama, yakni bagian include dan block main. Apa itu include? Include adalah bagian dari struktur bahasa C
Tujuannya untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file sendiri merupakan file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Header file bertujuan agar bisa digunakan pada program C yang lain. File ini berekstensi H. Contoh stdio.h. Kita telah mengimpor file stdio.h. File ini berisi deklarasi fungsi-fungsi dasar yang kita butuhkan untuk membuat program seperti printf. File stdio.h sudah ada di komputer kita ketika menginstal GCC. Selanjutnya, apa itu fungsi main? Fungsi main merupakan fungsi utama sebuah program. Fungsi ini juga akan dieksekusi untuk pertama kalinya oleh Fungsi main merupakan fungsi utama sebuah program. Fungsi ini juga akan dieksekusi untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, kita harus selalu menyertakan fungsi main dalam sebuah program. Maksud dari int di depan main adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Di dalam fungsi main, wajib kita sertakan return 0, artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Dan setelah saya mengikuti cara-cara itu, hasilnya seperti ini. Di materi yang terakhir, kita akan membahas tentang Big Data. Pengertian. Big Data merupakan kombinasi dari kumpulan data dalam jumlah besar, kompleks, beragam, dan heterogen yang dihasilkan dari berbagai sumber, misalnya dari perangkat sensor, transaksi bisnis, jejaring sosial, dan sebagainya. Secara umum berdasarkan literatur yang ada, Big Data adalah kumpulan data berskala besar yang tidak bisa ditangani atau dikelola dengan manajemen data konvensional yang umum digunakan. Selanjutnya ada karakteristik utama dari Big Data. Selanjutnya ada karakteristik utama dari Big Data. Yang pertama itu ada volume. Volume merupakan besarnya kumpulan data berskala besar. Variasi pada ukuran data skala besar ini bergantung pada struktur dan waktu data. Misalnya volume yang merupakan ukuran data yang diperoleh dari sumber data berbeda. Data media sosial merupakan jenis data dengan volume yang sangat besar. Total volume data di seluruh dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 175 zettabytes berdasarkan International Data Corporation. Yang kedua ada velocity. Velocity merupakan tingkat kecepatan di mana data diterima dan kemudian disempurnakan untuk tujuan analisis. Kecepatan data bergantung pada konsep aliran data yang menggunakan model sliding window buffering. Jejaring sosial seperti Facebook dan YouTube menghasilkan aliran data secara berkelanjutan melalui foto dan video atau status yang dibagikan. Yang ketiga ada variation. Variation adalah jenis data dengan representasi berbeda seperti data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Beberapa contoh data terstruktur adalah data relasional, data tabular, data electronic health record, data dari gawai, log data, audio, video, gambar, blog, dan data jaringan internet merupakan contoh data tidak terstruktur. HTML dan XML merupakan contoh data yang jenis semi terstruktur. Yang keempat ada veracity. Veracity mengacu pada bias atau noise dan abnormalitas dalam data. Permasalahannya pada veracity muncul karena adanya ketidakpastian proses, ketidakpastian input data, dan ketidakpastian model. Opini pengguna di jejaring sosial mengenai suatu kejadian bisa jadi berbeda satu sama lain karena masing-masing memiliki pendapatnya sendiri. Walaupun demikian, data tersebut mengandung informasi.
Oleh karena itu, penanganan ketidakpastian data adalah aspek lain dari big data yang dapat dikelola oleh teknologi dan analisis big data. Yang kelima ada value. Value merupakan dimensi lainnya dari big data dilihat dari sudut pandang bisnis. Organisasi perlu memperhatikan value dari big data untuk meningkatkan keuntungan dengan meminimalkan biaya operasional, tetapi tetap dapat memberikan layanan yang baik kepada pengguna. Data mentah dalam bentuk aslinya memiliki nilai yang rendah, tetapi dengan menerapkan analisis data akan mengubah data tersebut menjadi aset yang bernilai tinggi. Yang keenam ada variability. Variability merepresentasikan perubahan dinamis dalam laju aliran data. Pertumbuhan signifikan terhadap kecepatan data dari berbagai sumber data menyebabkan aliran data mengalami fluktuasi yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, pengelolaan variasi data merupakan tantangan jika dihadapkan dengan jumlah sumber daya komputasi yang terbatas. Yang ketujuh ada visualization. Visualization merupakan properti lain dalam paradigma big data. Menangkap informasi dari struktur data yang kemungkinan bersembunyi yang menangkap informasi dari struktur data yang kemungkinan tersembunyi dan kemudian memvisualisasikannya sangat diperlukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan strategis untuk menciptakan nilai bisnis yang baru. Selanjutnya ada model big data. Dalam sistem MPP, data dibagi menjadi beberapa partisi yang tersebar di beberapa server, di mana setiap server memiliki memori untuk memproses data secara lokal. Tidak ada pembagian level disk untuk digunakan bersama pada sistem MPP, Teradata, Apache Hadoop, Greenplum, IBM NetEase merupakan beberapa sistem berbasis MPP. MapReduce merupakan kerangka kerja komputasi yang bergantung pada tugas map dan reduce. Apache Hadoop merupakan sistem open source yang menggunakan pendekatan MapReduce. Pada sistem BSP, komputasi berlangsung dalam bentuk iterasi. Pada setiap langkah, perhitungan atau komputasi bersamaan ini dilakukan secara paralel pada node cluster dengan menggunakan sinkronisasi global untuk melakukan pertukaran informasi antar proses. Apache, Hama, Pregel, Girard merupakan beberapa contoh kerangka kerja berbasis BSP. Model in-memory adalah sistem di mana penyimpanan data berubah dari perangkat penyimpanan sekunder ke perangkat penyimpanan utama yang memiliki kinerja 100 kali lebih cepat dilihat dari waktu respon dan throughput yang dihasilkan. Modal in-memory dapat dikategorikan ke dalam sistem basis data in-memory, sistem pemrosesan in-memory, dan sistem proses in-memory secara real-time. Sistem basis data in-memory mirip dengan sistem MPP, tetapi pada implementasinya, setiap server memiliki jumlah memori yang terbatas. MemePC, Mica, Redis, dan MongoDB merupakan beberapa sistem basis data berbasis model in-memory. Apache Spark merupakan kerangka kerja pemrosesan in-memory yang bekerja berdasarkan kumpulan data terdistribusi. Selanjutnya ada komponen big data. Yang pertama ada machine learning. Pada ML, suatu komputer diharapkan dapat menggunakan algoritma dan model statistik untuk melakukan tugas tertentu tanpa instruksi secara eksplisit baik dari pengguna maupun dari sistem lain. Yang kedua ada Natural Language Processing. Konsep NLP dibentuk dengan tujuan agar komputer dapat memahami bahasa manusia baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Contoh yang umum ditemukan adalah adanya virtual assistant seperti Google Assistant, Siri, Cortana, dan Alexa. Yang ketiga ada Business Intelligence. AI merupakan metode atau proses yang dilakukan dengan bantuan teknologi untuk memperoleh informasi dengan cara menganalisis data dan menyajikannya sedemikian rupa, sehingga pengguna pada umumnya pihak eksekutif dapat menindaklanjuti dan membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi tersebut. Yang keempat ada cloud computing. Cloud computing adalah suatu konsep pengiriman berbagai layanan atau sumber daya melalui jaringan internet. Sumber daya ini mencakup teknologi penyimpanan, server, basis data, jaringan,
serta perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. Penyimpanan data berbasis cloud memungkinkan pengguna menyimpan basis data jarak jauh. Selama perangkat elektronik yang digunakan terhubung dengan internet, maka pengguna dapat mengakses data maupun perangkat lunak untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Mungkin itu saja materi pengantar literasi digital yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.